Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan, membuat kuis ya, di mana sebelumnya kita sudah melakukan pengaturan nilai, jadi kita sudah bisa menambahkan kuis, eee, di pertemuan ya, yang kita tentukan. Oke, topik ini mewakili setiap pertemuan. Nah, misal saya akan menambahkan kuis di pertemuan keempat ya, jadi kita bisa hidupkan mode editing-nya. Ya, di sini kita klik turn editing on ya. Nah, kemudian kita tambahkan di pertemuan keempat. Jadi kita klik di sini di add an activity. Oke, kemudian selanjutnya kita bisa menambahkan kuis. Oke, jadi di kuis ini ya kita buat terlebih dahulu namanya, kuis dan deskripsinya, ya jika ada. Kemudian di sini untuk kuis kita bisa tentukan timingnya, ya kapan kuis ini akan dibuka. Jadi misalnya kita buat di sini tanggal 21, misalnya kita buat jam 9, kemudian di sini close-nya ya. Misalnya kita buat sampai ya karena nanti kuisnya online bisa kita sesuaikan ya, atau bisa juga kita paskan dengan jam yang sudah disediakan. Nah, open ini sampai jam 10.45 ya. Kemudian kita bisa batasi waktunya. Jadi untuk kuis ini kita bisa membuat waktunya, misalnya kita buat 60 menit. Selanjutnya kita masuk ke sini di grade. Jadi di grade ini kita bisa pilih kategorinya sebagai kuis. Oke, kemudian ya di sini item dari mahasiswa untuk bisa melakukan kuis ini kita beri 1 kali kesempatan. Jadi hanya bisa melakukan kuis ini hanya sekali saja ya. Atau kita bisa buat lebih, nanti kita akan ambil nilai akhirnya. Tapi secara defaultnya ya untuk kuis ini biasanya itu hanya 1 kali. Oke, selanjutnya kita akan mengatur bagaimana hasil dari kuis ini ya itu ditampilkan ke mahasiswa. Jadi di sini kita bisa atur untuk review optionnya. Jadi di sini ada beberapa event ya. Yang pertama ini ada yang event untuk pada saat dikerjakan. Ini pada saat sudah dikerjakan ya. Jadi langsung bisa menampilkan kunci jawabannya ya. Jadi kalau misalnya kita ingin menyembunyikan kunci jawabannya agar mahasiswa tidak bisa atau tidak mengetahui kunci jawabannya sampai nanti kita beritahukan ya, kita bisa centang di sini, kita hilangkan centangnya. Nah, sini ya untuk event yang kedua di mana kuis ini masih kebuka ya. Setelah kuis ini masih kebuka, maka dia bisa menampilkan jawaban yang benar juga. Nah, ini bisa kita hilangkan juga. Kemudian di sini setelah kuis ini tutup ya. Nah, ini kalau misalnya kuisnya sudah ditutup mungkin bisa kita tampilkan ya. Karena kan semua mahasiswa situ sudah mengerjakan, tapi kita juga bisa menyembunyikan kunci jawabannya ya untuk mungkin dibahas di pertemuan selanjutnya. Jadi kita bisa hilangkan juga. Nah, yang akan muncul hanya jumlah benarnya saja. Oke, jadi untuk pengaturannya ya, ini masih ada di bawah, tapi secara umum ya pengaturannya ini saja yang digunakan.
sebenarnya ada lagi pengaturan tambahan, misalnya kita tidak menggunakan timingnya berdasarkan waktu ya, ini kita disable. Kita juga bisa menggunakan di sini extra restriction, kita bisa menerapkan password untuk melakukan quiz. Nah, tapi kita coba dulu yang menggunakan timing ya. Ini karena yang sering kita lakukan di learning sebelumnya ya. Oke, kita simpan saja, save and display. Oke, sekarang kuisnya sudah terbuat ya. Kemudian selanjutnya kita bisa edit kuisnya. Jadi pertanyaannya kita bisa tambahkan di sini. Nah, untuk maksimum grade-nya kita bisa buat menjadi 100. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah menentukan pengaturan nilainya, ya di sini kita bisa membuat 100 yang nanti akan secara otomatis di book grade-nya atau di nilainya nanti itu akan dikalkulasikan sesuai dengan bobotnya. Oke, nah di sini kita akan menambahkan pertanyaan-pertanyaan. Jadi di learning ini kita bisa tambahkan dengan cara klik add di sini, kemudian kita pilih new question. Jadi new question ini ada beberapa jenis pilihan ya. Ini cukup banyak pilihannya. Bisa menggunakan multiple choice atau benar salah ya, true or false. Nah, bisa menggunakan matching juga ya. Kemudian di sini ada jawaban singkat, menggunakan angka, misalnya esai. Kemudian ada kalkulasi ya, kalkulasi menggunakan multi choice, kalkulasi sederhana, drag and drop juga ada. Kemudian di sini ada sampai memilih kata yang hilang ya. Nah, atau ini ada menambahkan description sebelum quiz itu berjalan ya, atau kita berikan arahan di sini. Nah, sekarang kita buat yang umum yang digunakan, ada pilihan ganda. Nah, kita coba membuat yang pilihan ganda. Kita tambahkan, kita add. Oke, untuk pertanyaannya di sini kita bisa buat namanya pertanyaan, misalnya web, pertanyaan 1 web misalnya kayak gitu ya. Nah, jadi ini bisa kita isi sesuai nama yang kita tentukan ya. Kemudian di sini untuk pertanyaannya contohnya misalnya apakah apa kepanjangan dari HTML misalnya seperti ini. Nah, di sini default marknya ya, jadi untuk benar, nilai benarnya itu akan mendapatkan 1 poin. Nanti kita bisa rubah juga ya poinnya. Nah, di sini kita tambahkan general feedback kalau misalnya kita ingin memberikan respon ketika jawabannya dijawab ya. Nah, kemudian di sini bisa kita buat pilihannya menjadi banyak atau kita bisa buat hanya satu jawaban. Ya, bisa multiple, bisa hanya satu jawaban saja. Untuk pengaturan pilihan jawabannya juga bisa kita atur ya, mau menggunakan alfabet huruf kecil, huruf besar semua, atau menggunakan angka ya, atau angka Romawi. Jadi di sini kita biarkan saja ya, saya menggunakan yang defaultnya. Nah, misalnya yang pertama untuk pilihan jawaban pertama ya, di sini untuk pilihan jawabannya kita bisa lihat secara default dia akan membuat 5 choice, yang 5 pilihan jawaban. Nah, kalau misalnya kalau misalnya kita ingin menambahkan lebih banyak lagi ya pilihan jawabannya, kita bisa klik ini, blank for 3 more choice. Jadi di sini konsepnya adalah kalau misalnya kita kosongkan, dia tidak akan menjadi pilihan jawaban ya. Jadi yang hanya ada di sini saja. Misalnya kita buat yang pilihan pertama HTML, ini singkatannya kita buat yang salah dulu ya. Misalnya hard text markup language. Kemudian yang kedua di sini misalnya heavy text markup language. Kemudian
pilihan yang ketiga, kita buat pilihan ini menjadi pilihan yang benar ya. Hypertext markup. Oke. Nah, untuk jawaban yang benar, kita buat grade-nya di sini menjadi 100. Oke, untuk tugas yang keempat ini kita buat yang salah lagi. Misalnya di sini kita buat hypertext marking. Oke, jadi untuk 4 pilihan jawaban ya, jadi ini bisa dikosongkan saja. Di sini saya ada pengaturan lagi untuk memberikan penalti kalau ketika jawabannya salah diisi ya, jadi tidak bisa asal-asal langsung memilih jawaban, tapi secara default saya tidak menggunakan ini ya. Jadi untuk perpindahan jawaban ini tidak dikenakan sanksi kalau misalnya kita biarkan ya. Selanjutnya kita simpan, jadi ini sudah jadi ya. Kemudian kita bisa simpan, kita save. Oke, nah ini untuk pertanyaan 1. Nah, kita juga bisa tambahkan untuk pertanyaan kedua ya. Ini kita tambahkan lagi. Nah, misalnya saya tambahkan dari yang sudah ada ya, pertanyaan 2 yang CSS di sini. Oke, jadi seperti ini. Nah, untuk Shuffle ini dia bisa merandom ya, mengacak pertanyaan yang ada di sini. Jadi ini bisa diacak, kita bisa centang shuffle-nya. Nah, untuk grade-nya sendiri, ini bobot setiap pertanyaan ya. Tadi kita sudah buat maksimum grade-nya menjadi 100. Nah, di sini kita bisa ubah ya. Misalnya di sini menjadi 50-50, tapi kalau misalnya kita biarkan satu-satu ya, ini akan secara otomatis juga sama saja dengan 50%, 50%. Nah, selanjutnya ya, kalau sudah terbuat seperti ini, kita bisa preview kuis ini. Jadi cara untuk previewnya kita balik ke kuis ya. Nah, di sini di atas ini ada preview quiz now. Oke, sekarang kita coba lihat ya bagaimana kuisnya tampil di mahasiswa ya. Jadi seperti ini. Oke, jadi dia akan tampil satu page ya. Jadi akan per page. Kita misalnya jawab di sini ya, pilihan yang ini ya. Kemudian yang kedua kita coba, nah jadi seperti ini. Kita asal-asalan aja yang di sini, misalnya ini pilihan salah. Nah, ini yang akan tampil di mahasiswa nanti. Di sini ada konfirmasi, lalu kita klik submit or finish. Nah, itu gambaran yang akan muncul di mahasiswa. Nah, kita bisa lihat di sini grade-nya hanya mendapat 50 ya. Jadi tadi saya sengaja salahkan satu jawaban, maka di sini grade-nya menjadi 50 dari 100. Oke, itu untuk yang pilihan ganda ya. Nah, selanjutnya kita bisa edit lagi. Ya. Nah, di sini untuk membuat pilihannya atau jawab pertanyaannya menjadi satu page, ini bisa kita geser ya sebenarnya. Kita bisa geser ke sini, jadi hanya di page pertama atau seperti tadi juga boleh. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan lagi untuk quiz yang lainnya ya. Nah, ini sebenarnya bisa dicoba saja. Ini yang paling sering itu yang kedua ada esai. Ada esai, kita add. Nah, di sini kita buat esai satu web. Apa misalnya yang Anda ketahui tentang
web service. Oke. Nah, di sini nanti untuk menjawabnya itu akan muncul HTML editor ya. Ini dibiarkan saja. Untuk boxnya ini jadi ada 10 baris. Oke, kalau misalnya kita mau menentukan minimum katanya bisa kita enable, atau juga kita bisa menentukan maksimum katanya ya. Nah, ini untuk respon template-nya bisa kita isi juga. Ini untuk essay, jadi tidak ada jawabannya, jadi tidak bisa otomatis. Jadi nanti kita harus menilai secara manual. Oke, kita simpan di sini, save change. Nah, selanjutnya untuk quiz ini ya, kita bisa preview lagi. Preview quiz. Oke, jadi di sini kita lihat ya. Nah, ini karena kita shuffle, jadi pertanyaan pertama langsung esai ya. Jadi di sini kita bisa pilih ini, kemudian untuk pilihan gandanya seperti ini. Nah, jadi untuk quiz ini bisa dicampur ya antara jenis yang satu dengan jenis yang lainnya. Oke, kita bisa lihat ya di grade-nya. Tadi kan sebelumnya di panduan sebelumnya sudah ada pengaturan nilai ya. Nah, quiz ini akan masuk ke kategori quiz. Jadi quiz ini bisa lebih dari satu. Bisa lebih dari satu, nanti dia akan mengkalkulasikan rata-ratanya atau sesuai dengan bobot yang kita tentukan. Oke, untuk pembuatan kuis saya rasa cukup ya. Nanti untuk UTS juga bisa menggunakan ini ya. Kemudian untuk tugas itu dia bisa menggunakan assignment. Jadi untuk tugas misalnya kita tambahkan lagi di sini. Nah, kita buat assignment di sini, tugas. Ya, penugasannya kita bisa tambahkan tugas 1 ya misalnya di sini. Tugas 1, deskripsinya buat misalnya tampilan form login menggunakan HTML dan Bootstrap. Nah, seperti itu. Nah, kita bisa tambahkan file yang dibutuhkan ya jika ada. Kemudian di sini kita bisa buat submission-nya itu dari tanggal 21 misalnya sampai tanggal 28 ya. Nah, ini untuk pengingatnya. Jadi yang diminta ini apakah file atau dalam bentuk online text. Jadi kita bisa tentukan di sini. Nah, ini bisa kita tentukan juga maksimum dari yang file yang diupload. Misalnya hanya satu saja ya, satu file, dibuat satu file. Nah, ini maksimum size-nya. Nah, kalau misalnya kita mau menentukan tipenya juga bisa di sini ya. Kita tinggal cek saja tipe yang ditentukan harus tipe apa. Misalnya kita buat di sini yang paling sering ini kan kita buat PDF ya. Kita buat PDF di sini. Atau ya, dokumen file ya, dokumen file. Oke, searching. Nah, di sini dokumen file. Jadi semua dokumen file akan masuk ya. Kemudian untuk grade-nya ya. Nah, ini sini kita bisa pilih ya menggunakan secondary grading. Kemudian yang penting di sini adalah untuk kategorinya. Jadi untuk tugas ini kita masukkan ke kategori tugas. Oke, kita masukkan kategori tugas. Untuk poinnya bisa disesuaikan ya. Ini secara umum 100. Oke, tidak ada anonymous submission. Nah, selesai. Sampai di sini kita bisa simpan.
nanti, pada saat ada, eee, apa namanya, tugas yang masuk ini bisa kita nilai ya, bisa kita nilai grade-nya. Kebetulan ini tidak ada ya. Jadi di mahasiswa ini kan karena belum ada tugasnya, jadi untuk nilainya nanti kita bisa masukkan, dari 0 sampai 100 di sini, berdasarkan file yang diberikan oleh, eee, mahasiswa ya. Ini bisa kita kanan kiri ya, untuk memindahkan mahasiswa satu dan mahasiswa lainnya. Nah, ini untuk penugasan. Oke, tugasnya juga sama ya, bisa lebih dari satu, jadi tinggal ditambahkan lagi saja dan jangan lupa untuk membuat kategorinya. Nah, membuat kategori dari tugas itu. Seandainya nanti, lupa menambahkan kategori, ini bisa di-setup lagi, kemudian tinggal dipindahkan saja seperti memindahkan kehadiran sebelumnya ya, ke dalam kategori kehadiran. Oke, kemudian kita coba saja untuk menambahkan 2 kuis ya, misalnya 2 kuis. Jadi kita tambahkan misalnya kita tambahkan kuis lagi di pertemuan selanjutnya. Jadi, di sini saya akan menambahkan 2 kuis ya di dalam satu kategori. Saya di sini kita tambahkan lagi kuis lagi. Kemudian ini kuis kedua misalnya ya, kuis kedua, description-nya, ini timing-nya kita buat, nah, menitnya ya, kita buat juga. Kemudian grade-nya, kategorinya kita buat menjadi kuis. Jadi sama-sama di kuis ya, atau jadi satu. Kemudian review option-nya ini perlu tampilkan semua. Oke, kita save and display. Oke, untuk nulisnya kita edit kuis, kemudian kita buat maksimum grade-nya menjadi 100. Kita simpan. Nah, kita add di sini form quiz. Kita samakan saja ya. Tambahkan saja. Oke, jadi seperti ini. Nah, ketika ada 2 kuis ya, di grade ini dia menjadi ada 2 juga ya, kemudian kuis totalnya 0. Nah, sekarang kita bisa mengatur bobot dari kuis tersebut. Kalau secara bawaan dia akan sama rata ya, satu-satu seperti ini. Tapi kalau misalnya kita ingin buat bobotnya berbeda, misalnya kita buat di sini buat total bobotnya 15, di sini kuis yang kedua itu hanya 5. Nah, bisa seperti itu, kita bisa simpan. Maka nanti kalkulasinya juga akan disesuaikan dengan bobot yang kita tentukan ini. Oke, seperti itu. Baik, untuk pembuatan kuis, pembuatan tugas ya. Nah, ini juga pembuatan untuk UTS ini sama menggunakan activity quiz juga. Ya, kita tinggal ganti name-nya menjadi UTS, kemudian kita bisa tambahkan untuk pertanyaan-pertanyaannya. Jadi sama ya, untuk kuis ini bisa digunakan untuk UTS dan UAS juga. Oke, baiklah untuk pembuatan kuis ya dan tugas ini sudah selesai ya. Jadi untuk pembuatan kuis cukup sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.